Apa-apa Kita ini dulu coba kita absen biar kita tahu yang masuk dari perguruan mana aja. Beringin Sakti udah ada, Jakarta Barat. Sudah Pak, sudah. Sudah, Beringin Sakti sudah. Untuk Sanggar Gerubak Sampi, Mapsa Indonesia dari cabang Gria Tipar Cakung. sih? Berapa? 15. Belum ada. Sanggar Serabi Pancong dari Tipar Cakung. Belum ya. Perguruan Simpet Kombinasi. Cingkrik Ngajut dari Hadir. 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 Mohon maaf, saya ulang. Dari Cingkrik Ngajut. Ya, saya Pak. Oh, udah ya. Ya. Dari Sanggar Rukam. Hadir. Hadir. Bang Japar, Sanggar Bang Japar. Hadir. Hadir. Hadir Pak. Dari Cingkrik Betawi Rusunawa. Main pukul Bapak Sadu Jatinegara. Belum ada. Dari main pukul Bandul Potong Condet. Hadir. 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 Dari Cingkrik Rusunawa hadir, Bang Rian. Oh, alah. Ini Bang Iwan. Udah tadi, dah. Curong. Dari PPS Haji Ridwan. Belum ya. Pan Cingkrik Rawa Badung. Udah. Cingkrik Rawa Badung. Cingkrik Kayu Putih. Beringin Sakti cabang Bogor. Beringin Sakti cabang Bogor. Hadir. Cingkrik Rusunawa hadir, Bang Rian. Ayo, perguruan Perpiari Murti Mataram. Perpiari Murti Mataram. Sanggar Sikumpi Jakarta Timur. Sanggar Sikumpi Jakarta Timur. Putra Setia cabang Bekasi. Angga Utama Yasa Solo Surakarta. Putra Setia cabang Depok. Mas Bagas. Tunas Muda. Piagara Tunas Muda. Dari Tangerang. Raduan. Lagunya pentas. Perpiari Murti Mataram. Cabang Bantul. Juga. Halo. Pan. Singowongso Banyuwangi. Woi. Perguruan Singowongso Banyuwangi. Hadir Bang Rian. Paling pertama, oke. Siap, pertama tadi. PPS Betako Merpati Putih Telaga Mas. Belum ada ya. PPS Garuda Saka, Cabang Bekasi. Itu ya. Gak ada yang masuk lagi, masuk. Semuanya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru masuk.
Ada. Oke, selamat siang untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu kita nggak banyak ya, kita hanya sekitar 1 jam kurang. Jadi kami berharap semua tim agak sedikit tenang supaya nanti penyampaian informasi dari kita dapat diterima dengan jelas. Nah, ini yang dekat, mohon maaf banget. Untuk peserta yang dekat burung siapa ini? Ya, Mas itu ya, si ngomongso ya? Di mute, Bang. Untuk peserta yang dekat sama lokasi burung, agak sedikit menjauh, Mas. Di handset kedengaran jelas sekali. Yang dekat dengan lokasi burung. Meme, ini mau keluar. Tahu lagi ngomong. Oke semua. Oke, kita lanjut ya. Jadi sesi agenda hari ini, diskusi kita satu adalah penyampaian tentang bagaimana cara menggunakan keris dengan mengedepankan keamanan agar tidak mengurangi aspek seni pada saat menggunakan keris tersebut sebagai senjata peraga bela. Nah, untuk teman-teman tidak ada kesempatan untuk bertanya nanti pada saat selesai acara atau di akhir-akhir diskusi. Baru pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan satu persatu untuk kami catat dan nanti penjelasannya akan kami sampaikan melalui media video. Bisa melalui YouTube atau Instagram FSSKI. Nanti akan kita umumkan di. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir. Dan insya Allah pertanyaan tersebut nanti akan segera kami buatkan jawabannya setelah acara Zoom ini selesai kita laksanakan. Nah, baik untuk teman-teman sendiri yang perlu kita pahami daripada aspek pengembangan pencak silat keris adalah dari aspek seninya. Jadi keris ini memiliki 3 aspek, seni, falsafah, dan simbolisme. Nah, dari kita, para pelestari pencak silat, kita terfokus di pengembangan seni, di pengembangan aspek seninya yang terdapat dalam keris itu sendiri, yang kita kemas melalui peragaan atau penyajian seni pencak silat. Nah, agar aspek seni, karena memang kita membawai seni ya, dan kita menyampaikan pesan penyajian tentang seni, kita harus memperhatikan juga 5 aspek yang terdapat dalam seni. Supaya kandungan seni itu sendiri pada saat kita sajikan atau kita peragakan itu tidak menghilang atau berkurang daripada segi fungsinya. Adapun aspek seni ada 5. Satu aspek, mohon maaf ada 6. Satu aspek fungsi, yang kedua bahan, yang ketiga bentuk, yang keempat keindahan, yang kelima keamanan, dan yang keenam kenyamanan. Nah, dari teman-teman peserta kemarin sudah sangat luar biasa, sudah memenuhi standar baku seni itu didominasi dengan 4 aspek. Satu fungsi, yang kedua bahan, yang ketiga bentuk, yang keempat keindahan atau estetika. Tapi sangat disayangkan masih banyak teman-teman atau tim peserta yang belum memperhatikan dari aspek keamanan dan aspek kenyamanannya. Nah, pembahasan kita hari ini
untuk keterangannya bisa dilihat di layar ya, untuk ringkasannya. Nanti Ya, akan kita siap. berikan juga di Zoom. Nah, untuk paparan yang akan kami sampaikan hari ini adalah bagaimana teman-teman menggunakan keris sebagai senjata peraga pencak silat untuk mengangkat atau melestarikan aspek seninya itu sendiri yang terdapat dalam keris disandingkan dengan aspek seni yang terdapat dalam bidang pencak silat supaya tidak menghilangkan aspek seni dari satu aspek keamanan dan kenyamanannya. Nah, yang perlu teman-teman sekalian perhatikan, satu dari segi estetika atau keindahan penggunaan keris itu sendiri. Pertama pada saat kita ingin peragaan tentu kita harus memperhatikan daripada segi etikanya agar keindahan tersebut atau nilai keindahan pada saat kita memperagakan pencak silat keris itu tidak menghilang, tidak berkurang. Nah, dari etika dan keris, Mas bisa dikembalikan ke budaya. Dari etika pencabutan keris yang benar, nah ini seperti ini. Ini dipegang di rangkanya. Ujung jempol di sini, diselup, dan kita dorong ke bawah cara mencabutnya. Nah, seperti ini. Kita tarik di depan kening. Lalu yang kita tarik ke atas adalah ininya, ke rangka. Nah, seperti ini. Adapun cara memegang keris, pada saat kita gunakan sebagai peragaan pencak silat adalah dalam keris, beberapa jenis keris dapur tertentu dia terdapat pencetan. Nah, seperti ini. Pencetan itu seperti coakan, di mana fungsi dari pencetan ini adalah untuk meletakkan sisi ibu jari di bagian pencetan. Untuk teman-teman yang memiliki keris atau yang di dekatnya ada keris, bisa dicabut untuk memperagakan atau mempraktekkan seperti ini. Nah, ini dari segi cara memegang. Adapun segi permainan atau penyajian jurus pencak silatnya, kembali kami sampaikan ke kaidah masing-masing perguruan. Nah, pada saat nanti keris sudah selesai digunakan untuk peragaan, balikan lagi ke depan kening, maka masuknya dari atas dan didorong ke bawah rangkanya. Nah, setelah masuk maka selesai. Dari segi etika. Nah, yang kedua, kita masuk ke pembahasan tentang aspek keamanan. Jadi supaya kaidah seni yang kalian sajikan atau yang kita sajikan ini tidak menghilang atau tidak berkurang, maka dari segi keamanannya harus kita perhatikan. Nah, perlu kita pahami, Mas Tino, mohon maaf, tolong ambilin golok si satu. Yang perlu kita perhatikan dari teman-teman harus bisa membedakan antara keris dan golok. Belum masuk atau mempelajari daripada aspek keamanan pada seninya itu sendiri. Teman-teman tentu tahu ya, apabila ini golok atau teman-teman menggunakan atau menyajikan peragaan pencak silat menggunakan golok, golok ini hanya terdapat tajamnya satu sisi di bagian depan saja. Sini. Nah, sisi kedua sini dia tumpul. Nah, beda dengan keris. Kalau keris, dia memiliki dua sisi yang sama-sama tajam. Ibaratnya Antara sisi depan dan sisi belakang. Maka untuk mengedepankan aspek keamanan dalam penyajian pencak silat seni, khusus pencak silat keris, teman-teman tidak boleh mempraktekkan atau menambah gerakan guling
roll atau salto pada saat menggunakan si keris ini. Kecuali satu resikonya kita bisa cedera pada saat kita terpleset atau apa karena ujung ini dua tajam, sisi depan dan belakang sama-sama tajam. Yang kedua, keris ini pembuatannya dari beberapa bahan yang memang ada beberapa jenis keris itu memang mudah patah karena dia tidak difungsikan atau nonton. dalam Ini mau nonton nggak? fasilitas peragaan pencak silat. Apalagi di baru-baru ini keris baru mulai kita galakkan melalui pencak silat keris. Jadi replika keris yang terbuat dari stainless seperti golok ini belum ada yang produksi. Sementara kita menggunakan jenis keris yang memang itu mendekati keris aslinya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya apabila teman-teman bisa memperhatikan secara penuh tentang aspek keamanannya, kita bisa mengajukan izin ke pihak keamanan terkait pada saat pengadaan festival. Kita tetap menggunakan si keris replika yang apa bahannya memang terbuat dari asli bahan-bahan keris supaya dapat memperkuat daripada aspek keaslian kebudayaannya. Itu yang satu. Yang kedua, mohon maaf saya ulangi lagi yang satu biar lebih jelas. Teman-teman pada saat menggunakan peragaan pencak silat keris di festival atau di kompetisi online selanjutnya atau di festival secara langsung yang akan kami adakan, kurangi daripada penambahan sesi gerakan guling atau ngerol atau salto. Ini dalam aspek seni yang kami tekankan. Apabila dalam aspek seni tempur, kami tidak memberi tekangan ke masing-masing dalam aspek tempur atau mungkin tentu tidak ada penilaiannya tersendiri. Tapi kalau seni maka akan kita nilai. Dan guling atau ngerol pada saat menggunakan keris akan dikenakan pengurangan nilai dari pihak tim penilai pelaksana kegiatan. Itu ya. Kenapa alasannya keris tidak boleh menggunakan tidak bisa digunakan untuk roll atau guling pada saat memperagakan gerakan pencak silat karena keris memiliki tajam dua sisi, depan dan belakang, ditambah ada selub ini cukup tajam, lancip. Beda dengan golok, yang golok hanya memiliki sisi tajam satu sisi, belakang dia tumpul, yang depan dia tajam. Jadi cukup jelas teman-teman ya. Teman-teman, cukup jelas ya. Jelas. Ya, jadi nanti pada saat permainan selanjutnya atau penyajian selanjutnya, hilangkan gerakan ngerol. Gitu. Yang terpenting adalah menjaga etika daripada pencabutan dan memasukkan keris. Nah, dari segi kenyamanannya sendiri, apabila kita menggunakan data peraga keris, agar kenyamanannya itu bisa kita dapat, keris ini cukup digunakan untuk dipegang saja, jangan diputar-putar. Jadi hanya ada dua kaki, vertikal atau horizontal. Mohon maaf, ada tiga gerakan, vertikal atau horizontal atau menusuk. Jadi jangan putar keris seperti golok. Nah, perbedaannya juga sama. Kalau golok dia tidak memiliki seluk yang memiliki tingkat ketajaman tajam. Jadi kalaupun kita putar dia mana-mana aja. Misalkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini juri kita. Nah, tapi kalau keris ini mau kita putar, ini nyangkut nanti Mas. Di bagian ujung jempol kita bisa, maaf, pangkal jempol kita bisa, di bagian jari depan bisa. Jadi keris ini jangan diputar-putar macam golok, nggak bisa. Atau dari aspek fungsinya memang keris ini tidak berfungsi pada saat peragaan pencak silat, tidak ada fungsi untuk bisa diputar. Karena ini berbahaya. Dan aspek kenyamanan satu ini juga ada kaitannya dengan aspek keamanan yang terdapat dalam seni tadi.
Selebihnya dari itu, 4 aspek dari teman-teman seperti aspek fungsi, aspek bahan, aspek bentuk, aspek keindahan dan estetika itu sudah memenuhi dan sudah luar biasa. Dari pihak kami juga selaku tim pelaksana mengucapkan terima kasih banyak karena sudah selalu support kegiatan-kegiatan yang tim FPPSKI laksanakan. Nah, itu sedikit edukasi tentang keris. Untuk bagaimana menggunakan keris sebagai senjata peraga supaya tetap mengedepankan dari aspek keamanan dan kenyamanan supaya tidak menghilangkan aspek seni. Karena kalau kalian hanya memainkan dari aspek bentuk, aspek bahan, aspek fungsi, dan aspek keindahan dan atau estetika, itu teman-teman akan kehilangan 2 aspeknya, dari aspek keamanan dan aspek kenyamanan. Itu ya. Nanti akan kita sampaikan atau kita paparkan di penyampaian selanjutnya apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti di akhir bisa bertanya untuk kita catat dan nanti pertanyaan akan kita jawab melalui grup WhatsApp yang sudah kita sediakan untuk media informasi kita bersama. Itu ya. Nah, adapun yang dinilai dari segi kompetisi videografi yang kemarin kita laksanakan, tentu di Jukni sudah kita sampaikan. Teman-teman juga sudah bisa melihat ya, untuk bagaimana tata cara penilaiannya yang kita sampaikan di petunjuk teknis kemarin. Nah, kita masuk ke edukasi yang kedua tentang jenis keris. Nah, keris ini memiliki rincian atau bagian keris yang sangat cukup banyak nama-namanya. Nah, ini ada warangka, ini ada bilah, ini ada bahasa gampangnya gagang, ini endok, ini seluk, dan dari sininya saja sudah bagiannya masing-masing. Dari mulai sini ke sini, ke sini kalau tak paparkan kita nggak selesai sampai besok malam. Jadi intinya yang berkaitan dengan kepentingan dan keperluan pencak silat keris saja yang akan kami paparkan. Nah, dalam penggunaan bentuk keris, tim FPPSKI menyarankan untuk teman-teman menggunakan bentuk keris apabila replika kerisnya adalah keris asli, yang seperti ini. Teman-teman gunakan keris kamardikan. Kamardikan itu, keris kamardikan adalah keris yang dibuatnya atau diproduksinya pada tahun 1945 ke sini. Jadi kalau 1945 ke atas itu udah tangguhnya masuk ke tangguh sepuh. Nah, tangguh ini juga banyak, ada Pajajaran, ada Mataram, dan lain sebagainya. Itu nanti ranahnya para ahli keris yang akan menjabarkan. Adapun kami hanya menyampaikan informasi yang memang dibutuhkan untuk dasar pengembangan di pencak silat kerisnya sendiri. Nah, selain teman-teman disarankan untuk menggunakan keris yang bermodel kamardikan atau tangguh kamardikan, teman-teman upayakan agar ada aspek kenyamanan. Teman-teman cari jenis keris yang memiliki pecutan. Error, Mas. Lanjut. Yang memiliki pecutan ya. Pecutannya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau keris yang nggak ada pecutannya seperti ini. Nah, ini nggak ada. Ini untuk kembar atau Om Yang Jimin apa ini nggak ada. Beda dengan ini ya. Nah, ini ada. Pecutan. Ya, suakan untuk meletakkan simbol. Ini akan menciptakan efek kenyamanan yang luar biasa pada saat kita mainkan. Cara pegangnya seperti ini. Di ujung jari ini kita tekan di sini. Gitu ya. Nah, keris yang ada pecutannya ini dari beberapa dapurnya itu ada 5 keris yang nanti akan kita sampaikan di paparan-paparan selanjutnya. Nah, kalau sementara toh teman-teman misalkan seperti kemarin ada dari Baringin Sakti menggunakan keris dengan dapur Singo Barong seperti ini. Ini dia nggak ada pecutannya, tapi untuk sementara ini tidak berpengaruh daripada segi penilaian.
Jadi pada saat teman-teman menggunakan jenis keris yang memang tidak kami rekomendasikan untuk peragaan pencak silat untuk kompetisi videografi kemarin, yang belum menggunakan keris yang ada percetan, itu tidak kami kurangi penilaiannya. Jadi kami akan lakukan pengurangan nilai atau poin untuk peraga yang menggunakan keris tidak tidak terdapat sebuah percetan atau rincian percetan ini di kemudian hari nanti apabila pengkajian sudah selesai kita lakukan akan kita infokan dan sistem pengurangan penilaian akan kita lakukan apabila teman-teman tetap menggunakan keris yang tidak memiliki percetan. Tapi itu nanti, itu masih lama karena sesi pengkajiannya juga lagi proses dan kita jalankan dan kita upayakan, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu menyemangati kami di sini. Nah, ini untuk model kerisnya sendiri. Kami sarankan untuk menggunakan keris percetan. Tapi apabila belum ada, ya nggak apa-apa. Bisa gunakan keris yang ada saja. Tapi yang direkomendasikan dari kami adalah keris yang memiliki rincian berupa percetan. Gitu ya. Nah, selain dari segi bilahnya atau kerisnya sendiri atau model kerisnya sendiri, dari segi warangka atau ganyaman itu kita juga perhatikan atau kita kasih pemahaman untuk teman-teman agar lebih baiknya tim FPPSKI merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan ganyaman atau warangka yang berjenis ganyaman, yang berjenis ganyaman seperti ini. Jadi teman-teman untuk peragaan pencak silat keris nanti, FPPSKI merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan jenis warangka keris ganyaman seperti ini. Nah, adapun jenis warangka keris ladrang seperti ini tim dari FPPSKI tidak merekomendasikan karena dari efek kenyamanannya ini juga mengganggu, dari aspek kenyamanannya ini juga mengganggu. Jadi keamanan dan kenyamanan berpengaruh daripada segi warangka ini. Kenapa berpengaruh? Karena kenyamanan kita tentu tidak nyaman pada saat memegang keris terlalu memiliki godongan. Kalau di istilah perkerisan itu namanya godongan. Di sini namanya ondo-ondo. Itu terlalu lebar. Jadi kita tidak akan nyaman pada saat memegang juga. Kalau kata orang Jawa tenggendolang atau terlalu panjang. Jadi ganggu gerakan daripada teman-teman pada saat melakukan gerakan pencak silat keris sendiri. Nah, maka dari itu dengan alasan-alasan tersebut dan tidak hanya beralasan, kami juga memiliki dasar bahwa saya fungsi dari ganyaman warangka ladrang ini pada zaman dulunya difungsikan hanya untuk ageman atau piandel saja. Jadi ada beberapa prajurit kerajaan seperti Triksandi, Senopati, Patih dan lain sebagainya selalu menggunakan jenis keris dengan warangka ganyaman seperti ini. Ganyaman ini banyak jenis, ada ganyaman model Solo, model Jogja, Surakarta, dan ada juga yang Jawa Barat. Nanti akan kami sampaikan di edukasi selanjutnya. Yang penting teman-teman memahami dasar-dasarnya saja. Nah, kalau ada yang bertanya misalkan, kalau yang sudah mengirimkan videografi kemarin dan menggunakan keris dengan jenis warangka ladrang, apakah dikenakan penilaian? Tidak. Untuk saat ini kami tidak terapkan. Jadi kami cukup rasional pada saat kami belum sampaikan informasi, maka kami tidak akan main kurangi sistem penilaian. Walaupun teman-teman kemarin berkedapatan mengirimkan video dengan menggunakan alat atau keris peraganya, keris dengan jenis warangka ladrang. Tapi mudah-mudahan dengan penyampaian informasi ini, di kompetisi-kompetisi selanjutnya kita bisa berbenah dan merapikan, karena tanpa ketelatenan dari kita bersama, maka pelestarian keris ini juga akan sedikit terhambat. Dan harapan kami apabila banyak daripada rekomendasi-rekomendasi dari kami, itu jangan justru membuat teman-teman jadi melemah semangatnya atau menyerah dalam melestarikan pencak silat keris. Karena semenjak keris diakui oleh UNESCO pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 25 November lalu, sampai saat ini beberapa pihak dinas kebudayaan itu mengalami kesulitan untuk mengangkat pelestarian dari si aspek keris itu sendiri.
Dan ada tiga PR setelah diakui oleh pihak UNESCO adalah Indonesia harus mengembangkan 3 aspeknya, yaitu aspek seni, falsafah, dan simbolisme. Dan itu yang sedang kami godok di FPPSKI untuk kita bantu kembangkan. Jadi selain teman-teman membantu daripada tim FPPSKI untuk membangkitkan kembali kejayaan pencak silat keris di Indonesia, teman-teman sudah berperan atau berpartisipasi secara langsung untuk membantu pihak pemerintah, khususnya bagian dinas Kementerian Dinas Kebudayaan dan Pendidikan untuk melestarikan keris setelah keris diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 lalu melalui aspek seni yang terdapat yang terdapat dalam keris itu sendiri dengan kita sandingkan dengan aspek yang terdapat dalam bidang aspek seni yang terdapat dalam bidang pencak silat. Jadi cukup jelas. Kalau nanti pun ada yang bertanya-tanya dari teman-teman yang lain atau dari pihak-pihak luar, Mas, keris itu ageman atau benda yang disakralkan kenapa untuk bermain pencak silat? Cukup disampaikan kami pun memiliki tata cara dan aturan tersendiri dan tidak sembarangan dalam menggunakan keris itu sendiri, dan kami tidak ngawur atau tidak mengembangkan pelestarian dengan selera, tetapi juga pada dasarnya dulu menurut sejarah literasi daripada keris ini sendiri juga digunakan untuk senjata peperangan atau senjata perlindungan diri. Namun sampai saat ini keris apa saja dan model keris apa saja yang bisa digunakan untuk kita dalam melestarikan pencak silat keris itu sejarahnya hilang. Nah, itu yang harus kita gali dan kita kaji. Nah, ada pun bukti-bukti kalau keris pada zaman dahulu digunakan untuk senjata fungsional ataupun alat fungsional itu bisa dilihat di gambar layar. Mas Tiko bisa dimunculkan. Bentar ya. Nah, ini prasasti yang terdapat di Candi Panataran. Dia kalau tidak salah seperti tokoh wayang yang mirip-mirip Hanoman ya. Bukan Hanomannya, tapi mungkin bangsa Hanomannya. Dia sedang memegang keris dengan memegang sebuah bilah senjata dengan tipe atau model mirip seperti keris, tapi dia memiliki bentuk bilah lurus. Jadi dia tidak low. Ada lagi yang kedua, Mas. Ini juga terdapat di Candi Panataran di Borobudur, itu juga terlihat seperti orang sedang memegang atau memanggul senjata pusaka, itu seperti keris juga. Dan ada lagi, Mas? Nggak ada. Nah, untuk rangkanya, teman-teman perlu perhatikan yang ladrang seperti apa, yang ganyaman seperti apa. Ini yang ganyaman. Mohon maaf, ini yang ladrang. Ini yang ladrang, termasuk beberapa bagian-bagiannya juga ada di situ. Jadi sumber informasi lebih mudah kita akses di era modern ini untuk bisa kita mendapatkan informasi, tinggal bagaimana kita memiliki kemauan saja. Ini yang model ladrang, yang model ganyaman, Mas. Nah, ini seperti ini. Dan ini yang kita rekomendasikan untuk digunakan dalam peragaan pencak silat keris. Yang ladrang, yang satu yang ganyaman. Oke, teman-teman, mungkin ini dulu saja pemaparan dari kita ya. Dan saya rasa cukup menjawab daripada beberapa kekurangan dari teman-teman tim peserta pembuatan videografi kemarin. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbenah. Kita dorong bersama-sama supaya pengakuan keris oleh pihak UNESCO tidak dilakukan pencabutan. Karena pengakuan dari pihak UNESCO itu tidak abadi sifatnya. Pada saat ada kegagalan-kegagalan dalam pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut, maka keris tersebut atau cagar budaya tersebut akan dicabut oleh pihak UNESCO pengakuannya. Dan bisa dialihkan ke bangsa lain. Bisa ke Malaysia dan atau bisa kemanapun. Jangan kalah dengan bangsa Malaysia karena silat keris berkembang cukup pesat di sana. Dan kita Indonesia yang memang nenek moyang kita membuatnya secara langsung, kita harus lebih meyakinkan diri dan teman-teman kita untuk mau dan bersedia berpartisipasi dalam pelestarian keris melalui aspek bidang pencak silat dari aspek seninya. Mohon maaf, melalui bidang pencak silat, melalui aspek seninya. Jadi aspek seni pencak silat kita ketemukan dengan aspek seni keris, kita gabungkan dan kita bersama-sama. Insya Allah FPPSKI akan selalu memberikan fasilitas satu pendampingan, yang kedua fasilitas
pelaksanaan kegiatan untuk bagaimana ke depan kita dan teman-teman bisa maju bersama mendorong kemajuan budaya Indonesia, khususnya budaya-budaya yang sudah diakui oleh pihak UNESCO. Itu ya, itu untuk pemaparan tentang penilaian. Alhamdulillah saya ditemenin banyak sekali teman-teman. Di sini ada Mas Suparyo, Mas John, Mbak Evi, Mbak Susan. Nah, kita masuk ke pengumuman hasil penilai dari tim penilai 1. Tim penilai 1 Mas John, tim penilai 2 Mbak Susan, dan tim penilai 3 Mas Suparyo. Tim penilai 4 Mbak Evi. Nah, sistem penilaian kita kemarin, per satu juri memegang satu konsep penilaian. Jadi yang kita nilai ada 5 konsep. 1 wiraga, yang kedua wirasa, yang ketiga wirama, yang keempat wirupa, yang kelima estetika. Nah, 4 penilai tadi memegang satu tim penilai memegang satu poin yang harus mereka nilai. Jadi kemarin Mbak Susan pegang di wiraga, monggo Mbak disampaikan di Zoom-nya. Mati Mbak. Mbak Susan pegang di wiraga, Mas John pegang di wirama, Mbak Evi pegang di wirupa ya, wirupa, Mas Dimas Suparyo pegang di wirasa. Nah, untuk etikanya sendiri itu yang mencakup daripada sistem penilaian segi etika pada saat pencabutan dan pemasukan keris. Yang kedua dari segi keamanan penggunaan keris, yang keempat dari segi kenyamanan. Tapi keamanan dan kenyamanan tidak kita lakukan pengurangan nilai karena memang baru hari ini kita sampaikan edukasi dan pemaparan. Jadi nanti di next akan kita lakukan pengurangan nilai apabila teman-teman masih melanggar menggunakan keris dengan 1 guling, yang kedua muter keris macam golok diputar-putar seperti ini misalkan, itu jelas tidak boleh. Jadi keris hanya bisa digunakan 1 etika arah, vertikal, horizontal, atau menghujam, menusuk ke depan. Gitu ya. Nah, dari hasil penilaian teman-teman kemarin, saya pertegas sekali lagi yang dinilai adalah 5. 1 wiraga, wirasa, wirama, wirupa, etika. Yang kelima. Etikanya dinilai bareng-bareng, wiraganya Mbak Susan, wirasanya Mas Suparyo, wiramanya Mas John, dan wirupanya Mbak Evi. Tanpa rekayasa sama sekali. Dan kita mulai penilaian dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadi cukup lama. Itu alhamdulillah karena durasinya cuma 1 menit paling lama. Kalau oh ya, ada tambahan dari juri Mbak Susan. Jadi gini, teman-teman juri ini berasal dari beberapa perguruan. Seperti Mbak Susan dari Merpati Putih, Mas John dari Putra Setia, Mbak Evi dari Putra Setia, Mas Dimas Suparyani dari perguruan Katedra atau PS Matahari. Nah, pada saat melakukan penilaian, misalkan Mbak Susan pihak Merpati Putih, maka pada saat penilaian ke pihak Merpati Putih, maka Mbak Susan kita sepakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman, Mbak Susan sertakan untuk menilai. Jadi Mbak Susan tugasnya nanti diambil alih dengan temannya yang lain. Apabila sedang memperlakukan untuk penilaian di anggota atau peserta dari Putra Setia, maka Mas John dan Mbak Evi tidak ikut menilai, tapi nanti diwakilkan. Bisa ke Mas Suparyo atau bisa ke Mbak Susan. Dan misalkan saya sendiri tim pembantunya dari pihak PPS Garuda Saka, pada saat PPS Garuda Saka dilakukan penilaian, maka tugas saya diambil alih oleh Mbak Susan, digantikan oleh teman-teman yang lain untuk melakukan pengambilan poin penilaian. Jadi real, satu peserta dengan perguruan yang memiliki kesamaan perguruan dengan juri, maka juri tidak ikut memberikan poin, tapi itu dialihkan ke tim penilai lain dengan kesepakatan bersama. Jadi sebenarnya satu juri ini tidak hanya menguasai, misalkan Mbak Susan hanya menguasai penilaian wiraga, Mas John hanya wirasa, wirama, Mas Suparyo hanya wirama, tidak. Juri ini sudah juri-juri yang
go internasional. Amin, mudah-mudahan. Juri-juri ini sudah sering menilai kompetisi-kompetisi pencak silat dalam aspek seni yang mereka mendobel atau memberikan 4 penilaian sekaligus. Tapi di FPPSKI kita terapkan 1 juri, 1 sistem penilaian supaya mempercepat dari sistem penilaian kita. Jadi di akhir nanti kita tinggal ketemukan hasil, langsung kita total dan kita tetapkan. Kita seleksi ulang untuk mendapat hasil karya terbaiknya. Nah, dari peretasan juri-juri kemarin pada saat penilaian ada 10 nilai tertinggi rata-rata itu di kisaran 60. Jadi misalkan Mas Kevin Ferdiansah 66, yang kedua Mas Zakaria 64, yang ketiga Sanas 60, Dea Pratiwi 63, Ahmad Fauzi 63, Putri Regina 69, Bagas Roban 67, Sulistiowati 60, Rahmat Hidayat 65, Muhammad Sofyan Nur Afif 75. Nah, dari segi penilaian 10 rata-rata ini kita seleksi ulang untuk mendapat hasil karya terbaik 1, karya terbaik 2, karya terbaik 3, dan karya harapan terbaik 1, karya harapan terbaik 2, dan karya harapan terbaik 3. Dengan cara kita menyeleksi melalui 1 gerakan, busana, senjata, dan iringan. Jadi gerakan ini yang gerakannya berpower, tepat dengan iringan, gerakannya atau dengan wirama, itu kita kasih kategori baik, tidak ada penambahan penilaian. Busana, hanya ada 3 sistem penambahan koreksi di sini, yaitu baik, cukup baik, atau buruk. Untuk senjatanya sendiri, apabila peraga menggunakan senjata asli, keris seperti ini misalkan, itu maka kita katakan sempurna, dan kita tambahkan poin 2. Nah, dengan sistem ini kami harapkan teman-teman yang belum punya keris, yang jadi pemenang nanti duitnya disisihkan untuk di keris. Karena ini fasilitas pertandingan kita selanjutnya. Ini keris asli ini bisa nambah poin. Jadi kalau kalian masuk di seleksi nilai rata-rata seperti ini, maka nanti pada saat penyeleksian ini akan dipertimbangkan. Kalau ini asli, dapat penambahan poin 2. Ya. Itu, iya Mbak. Saya rasa mereka sudah paham. Jadi, sampai mana kan? Tak ngerokok dulu ya. Kesel kok bakul jamu itu mau ngoceh. Bakulan keris. Jangan tegang-tegang teman-teman. Saya sebenarnya orangnya senang guyon. Tanya teman-teman. Ini guyon terus saya orangnya. Ini Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, cukup lumayan. Dari Sabang sampai Merauke. Bali. Saya mengharapkan nanti ada orang Papua ikut kompetisi pencak silat keris. Jurinya bingung nanti membedakan mana keris mana badan. Kode-kode hitam. Kopi, moga. Pak Susan paparkan, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua nggak ada keris. Ada suaranya? Udah. Udah ya? Belum. Nah, selagi saya ngudut, teman-teman yang ngudut boleh ngudut. Ya, itu loh. Masih diangkut. Selama saya ngudut, nanti pemaparan disambung sama Mbak Susan sebelum hasil pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku tercinta, terkasih. Perkenalkan, saya Susan, yang menilai wiraga. Wiraga itu adalah dasar wujud dari lahiriah badan beserta anggota badan yang disertai keterampilan. Seluruh gerakan yang disajikan haruslah digerakkan secara terampil, bertenaga,
maksudnya bertenaga itu pakai power yang harus dipadukan dengan 3 unsur yaitu ketepatan, penjelasan di sini adalah peragaan atau sikap dan gerak dari seluruh anggota tubuh, penguasaan keterampilan gerak dalam hal kaedah jurus pencak silat. Jadi kalau kita melakukan gerakan itu, kita harus benar-benar bisa menjiwai gerakannya itu. Terus keserasian dengan musiknya juga, gerakan patah-patahnya dan lain sebagainya itu harus seimbang. Cara hormatnya, pokoknya dia keseluruhannya. Namanya juga wiraga kan, jadi dari badannya, dari wajahnya semuanya tuh diperhatiin. Gitu. Jadi kalau momennya gerakannya bagus, tapi dia kurang bertenaga, itu penilaiannya pengaruh juga gitu. Cuma hanya kalau di sini kan temanya videografi, jadi kelilingnya itu pengaruh juga. Gak hanya kepersilannya, kelilingnya juga diperhatiin gitu. Itu pengaruh musiknya juga termasuk kalau dianya musiknya emang benar-benar dari tradisi, pakai gendang kayak ada gendangnya, ada pencaknya gitu. Nah kalau itu masuk. Tapi kalau dia terlalu modern atau tidak sesuai dengan ini apa namanya pencak silat seni ini, nah itu kemungkinan ada nilainya udah pasti ini berkurang gitu. Kita nggak ngurangin, berkurang dengan sendirinya. Lu tadi udah 100. Gitu ya dari saya. 180. Sudah, Mbak. Nggak ada gambar. Ya, 200. Itu aja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung lagi sudah entek. Belum pasar itu benar yang terpal gitu. Ini berapa, Mbak ya? Apa aja? 170. Kita tadi sampai di bagian penjelasan seleksi ya, seleksi peserta. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan ke beberapa poin, gerakan, busana, senjata, sama iringan. Nah, iringan, kita akan kenakan pengurangan poin sebanyak 5 poin. Mohon maaf, 2 poin. Penempel. Apabila iringannya tersebut menggunakan iringan kontemporer atau iringan musik tradisi yang sudah di aransemen. Nah, di kompetisi selanjutnya, teman-teman perhatikan bisa berbenah dari segi iringan ya, dari segi senjata praga, karena senjata praga dan iringan akan mampu menambah poin teman-teman. Nah, yang sudah berbenah di sini, seperti Mas Kevin Ferdiansah dari Baringin Sakti, tempo hari dia menggunakan musik kontemporer, maka kita kenakan penilaian poin 5. Itu di kompetisi pertama. Teman dari Baringin Sakti ada di sini ya? Ada. Nah, ini teman dari Baringin Sakti cukup luar biasa dan teliti dalam mengoreksi hasil penilaian yang di kompetisi online pertama kemarin. Jadi di kompetisi kedua, teman kita dari Baringin Sakti melakukan sistem perbaikan di bagian iringan. Jadi penampilan kali ini Baringin Sakti dari Mas Kevin Ferdiansah sudah menggunakan iringan yang benar-benar tradisional dan mencapai poin sempurna. Ada penambahan poin ini 2. Maka ada penambahan poin nilai 2. Gitu. Tapi dari segi etika rendah karena masih menggunakan perputaran keris, macam menggunakan senjata praga golok. Nah, tapi itu belum kita terapkan secara signifikan di bagian penilaian kita. Nah, ada teman yang luar biasa juga, saudara kita dari PPS Singowongso, Banyuwangi, dari Jawa Timur. Tepuk tangan dulu biar Kak Supri.
Wah, ngono lah tuh turaku ngoceh malah do turu kabeh lho. Gitu ya. Teman kita dari Sinowongso luar biasa gerakannya, kostumnya juga luar biasa, kerisnya juga luar biasa. Justru beliau menggunakan ganyaman dengan ganyaman Jawa Timuran, yaitu bisa di garis. Atek, Mas. Timuran, punya aku lebar setekan. Bentar, Robel. Sambil udut, masuk mas. Monggo. Belum. Udah. Oke. Ini belum ngambil lagi. Masih connecting. Musuhnya di sana. Apa lihat kan nyokot, Pak? Ponsel terlalu panas, rapopo. Coba dong. Wes, burung. Bilang, aku dong nanti jualannya. Cek. Bilang gitu, Irfan. Kamu kemarin kan ikutnya pasti. Bilang. Udah connect. Ayo ngomong. Enggak. Betul. Orang gerak. Bisa mas. Bisa. Masuk sini. Masuk. Ini. Aku dong juaranya. Disuruh. Wes. Nah, kita lanjut. Barusan sampai di saudara kita ke Sinowongso ya. Semuanya sudah luar biasa. Seperti dari peragaan, jenis-jenisnya, jenis kostum dan aksesoris lainnya. Tapi sayang Soal penilaian. siapa namanya yang dari Sinowongso kemarin? Halo? Mas siapa ya? Dari Sinowongso. Siap. Rahmat Hidayat Arif Saputra, Mas Rianding. Yang perform Rahmat Ge. Rahmat Cilok Rahmat. Ya. Baik. Cilok Rahmat jadi. Mik dia bukan. Ada yang connected dari accept satu orang kayaknya. Enggak ada ininya. Ada namanya. Oh iya. Di Japri. Handphoneku panas. Ini pinjamnya Mas Jika Supaya. Jadi itu wajahnya. Ada yang sedikit kurang dari Sinowongso adalah menambahkan gerakan tangan kosong di awal terlalu banyak. Oh, tangan kosong. Nah, ini diharapkan untuk teman-teman semua dalam mempelajari juknis yang kita susun itu lebih cermat. Karena apa? Kunci keberhasilan dari teman-teman pada saat mengikuti kompetisi untuk mendapat nilai tertinggi atau poin tertinggi adalah dari cara teman-teman sejelas-jelasnya memahami si juknisnya itu sendiri, lalu melaksanakan pembuatannya untuk mengikuti kompetisinya. Jadi kalau juknisnya kita baca setengah-setengah, maka hasilnya itu tidak akan efektif. Sinowongso coba kemarin begitu main langsung nyabut garis juara satu maksudnya. Nah gitu ya untuk koreksi dari beberapa teman-teman dan ataupun beberapa teman-teman yang menggunakan senjata peraga keris diputar digunakan untuk roll guling, kami harapkan dari tim SKI pada saat pelaksanaan kompetisi selanjutnya dihilangkan. Nah dari hasil penyeleksian 10 rata-rata tadi langsung kita seleksi
dengan penambahan dan beberapa penilaian dari 4 unsur gerakan busana senjata dan iringan tadi, maka kita mendapatkan hasil akhir yang bisa kita umumkan hari ini sebagai satu karya penampilan terbaik 1, karya penampilan terbaik 2, karya penampilan terbaik 3. Mohon maaf agak cepat karena sebentar lagi durasinya habis. Sama karya penampilan harapan terbaik 1, karya harapan penampilan karena karya dan penampilan harapan terbaik 2, dan karya dan penampilan harapan terbaik 3. Nah, langsung saya umumkan ya. Dipastikan koneksi teman-teman bisa mendengar suara ini dari saya yang saya sampaikan. Bisa ya? Halo? Teman-teman bisa mendengar? Semua teman-teman bisa mendengar? Bisa ya? Bisa ya? Pastikan bisa, Pastikan bisa karena saya akan umumkan hasil pemenangnya. Untuk karya dan penampilan harapan terbaik 3 berhasil diraih sama Mas Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini dari perguruan mana ya? Ini nggak tak tulis ya. Rubak Sambi kalau nggak salah. Kemana ya kemarin? Bentar, lagi kita cari. Oh, main pukul Babasadu. Ahmad Fauzi dari main pukul Babasadu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Nanti performnya seperti apa bisa dilihat di Instagram. FPPSKI. Nah, untuk pemenang terbaik untuk karya dan penampilan harapan terbaik 2 itu diraih oleh Mas Zakaria dari Sanggar Gerobak Sampi. Untuk karya dan penampilan harapan terbaik 1 itu Mas Kevin Ferdiansyah dari Baringin Sakti. Ini saya sampai hafal. Nah, untuk karya dan penampilan terbaik 3 dari Mas Bagas Ruban Perguruan PS Putra Setia, SMD Putra Setia. Nah, untuk karya dan penampilan terbaik 2 dari Mbak Putri Regina. Putri Regina ini dari mana ya? Ini Sakti, Mas. Baringin Sakti Kabupaten dari Bogor. Baringin Sakti. Yang Bogor. Dari Baringin Sakti cabang Bogor. Untuk karya dan penampilan terbaik 1 dari Mas Muhammad Sofyan Nur Afif dari PPS Garuda Saka. Nanti bisa dilihat di di Instagram. Dan kekurangan dari beberapa teman-teman tadi sudah saya sampaikan di depan. Poin pentingnya adalah bagaimana untuk kita mencapai kesuksesan dalam sebuah kompetisi adalah tergantung daripada kecermatan kita dalam memahami petunjuk teknis yang kita kirimkan. Karena tanpa ada kecermatan dari situ, maka yang kita jalankan atau kita karyakan itu akan kurang efektif. Seperti kita ibarat jalan tidak menghafal sebuah peta jalannya. Gitu ya. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan kategori karya terbaik atau karya harapan terbaik, saya mewakili daripada teman-teman FPPSKI mengharapkan jangan sampai kendor semangatnya. Buktikan, seperti Mas Kevin Ferdiansyah dari Baringin Sakti. Tempo hari beliau hanya menang di kategori busana terbaik 1, dan beliau pelajari tentang apa kekurangan dari beliau, dan pada saat ada kompetisi lanjutan dari FPPSKI, beliau pelajari juknis secara
baik dan teliti, maka alhamdulillah hasilnya di kompetisi kali ini Mas Kevin Ferdiansyah bisa naik prestasinya ke karya dan penampilan harapan terbaik 1. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini cukup bisa memberikan informasi yang positif ke teman-teman untuk bagaimana nanti berkarya di karya-karya selanjutnya. Dan 2 poin koreksi penting tadi, 3, mohon maaf. 1, terlalu banyak menambahkan gerakan tangan kosong di awal, itu akan mengurangi poin. Yang kedua, menggunakan iringan kontemporer, itu akan mengurangi poin. Dan yang ketiga, besok selanjutnya, apabila peserta menggunakan keris dengan diputar seperti golok atau peserta guling, itu juga kita akan kenakan pengurangan poin di next kompetisi yang selanjutnya. Tujuan kami, mudah-mudahan upaya-upaya kami di Forum Pelestari Pencaksilat Keris Indonesia beserta tim, Ketua Umum kita Pak Anwar Al-Batawi, Dewan Pembina kita, Dewan Pembina 1 Pak Edi Nalapraya, Pembina 2 Mas Marcel Ridhana, dan Dewan Pembina 3 Pak Suparyo dari Tangerang. Mudah-mudahan, mohon maaf, Pak Suhilman, Dewan Pembina 3 Pak Suhilman. Mudah-mudahan di kemudian hari fasilitas-fasilitas pelaksanaan kompetisi yang kami laksanakan, yang kami berikan untuk penyampaian sebagai media teman-teman untuk menyampaikan ekspresi dalam pengembangan wakili Dewan Juri, beberapa pengurus di Forum Pelestari Pencaksilat Keris Indonesia, saya Mas Yandi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami masih banyak kekurangan, baik fasilitas komunikasi ataupun fasilitas penyampaian informasi yang dari kami rasa masih banyak sekali kekurangan. Saran, masukan, dan himbauannya kami tunggu, kami terbuka. Kritikan sekalipun akan kami terima dengan senang hati untuk bagaimana kami berbenah supaya kami bisa maju ke depan bareng-bareng baik lagi, supaya cita-cita kita bersama untuk mengangkat kembali kejayaan pencaksilat keris Indonesia bisa terlaksana. Dan satu yang terpenting yang perlu saya sampaikan, saya bangga dengan teman-teman semua, karena teman-teman adalah salah satu bagian dari pelopor pengangkatan daripada kebangkitan pencaksilat keris di Indonesia setelah hilang selama ratusan tahun yang lalu, tidak kembali dikembangkan di bangsa Indonesia. Dan kali ini kita mulai berani dengan rasa kebersamaan dan semangat kita bersama untuk maju mempelopori kebangkitan daripada kejayaan pencaksilat keris di Indonesia. Mudah-mudahan upaya dengan penilaian pihak UNESCO tentang pelestarian pencaksilat keris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup demikian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oh ya, ada request dari tim monitor, Mas Tikno Setiawan, untuk videonya di-on-in semua, supaya bisa di-screenshot untuk disampaikan di laporan pertanggungjawaban kita. Nah, jadi biar kelihatan gagah-gagahnya. On. On, masih ada 3 yang belum on. Persiapan. Masih ada 2? Masih ada 2. Mas siapa Mas yang belum on? Mas Hendri sama Bagas. Mas Hendri dan Mas Bagas. Halo, tes. Halo, tes. Udah Mas, nggak apa-apa, di screen aja.
Sing pas aku apa olehnya. Yo, masih kan tes nih sih. Yo, oke Mas, kumaha? Kamera on, siapan? Das Mundi. Siap, ya. Tuh, 2, 3. Nah, Saya. Oke. Kita udah di screenshot. Saya lanjut demikian pengumuman dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti hasil penilaian ini akan kami share ke grup berbentuk PDF supaya teman-teman bisa koreksi secara langsung, termasuk di sini ada hasil-hasil lengkap dari penilaian seperti ini. Kami akan share dan ini nanti tolong ke teman-teman untuk benar-benar dipelajari supaya di kompetisi selanjutnya benar-benar persaingan akan ketat biar juri pada mumet semua nanti. Ya. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir. Sebelum teman-teman juga menyampaikan penutupannya akan saya catat untuk nanti akan kami sikapi dan kita jawab dan akan kita sampaikan di grup. Kita mulai dari Mas, tolong disebutkan nama yang pertama Mas. Itu siapa Mas? Yang itu tuh pertama. ini Mujtahid Hamid. Mas Hamid, ada pertanyaan? Supaya kami catat dan nanti kami jawab. Jelas, cukup jelas. Nggak, tidak ada. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Terus Mas Yang kedua? Rizal Faturrahman. Mas Rizal, ada pertanyaan? Cukup jelas Bang Riyandi. Nihil. Siap. Yang ketiga? Bang Irwan. Bang Iwan Cingkrik. Ada pertanyaan, Bang? Cukup jelas, Bang Rian. Oke, Bang. Yang keempat? Ahmad Fauzi. Mas Ahmad Fauzi, ada pertanyaan? Oke. Yang kelima? Rifki. Mas Rifki, ada pertanyaan? Cukup ya. Yang keenam? M. Sofyan. Mas Sofyan, ada pertanyaan? Ada, Mas. Udah jelas. Udah jelas. Yang ketujuh, Mas? Mas Irfangi. Mas Irfani, ada pertanyaan? Cukup, Mas. Cukup. Yang kedelapan? Reynaldi. Mas Reynaldi. Aman Kang Mas, titip salam aja buat Mas Riyandi, Pak D, John, Mbak Susan, Mbak Evi sehat-sehat. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi insya Allah. Siap. Yang kesembilan? Mas Hendri. Mas Hendri, ada pertanyaan? Oke Mas, monggo mawon, terus lanjut. Oke, siap Mas. Yang 10? Udah. Cukup. Enggak. 9. 20 peserta. Oke, matur nuwun. Cukup dari saya, nanti tinggal teman-teman juri menyampaikan beberapa penutupan. Yang tidak on bisa ke sini. Mudah-mudahan di kompetisi kita selanjutnya bisa lebih aware dan lebih luar biasa. Selamat siang, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketok gak ini? Ya, alhamdulillah kegiatan virtual pencaksilat Tes Indonesia alhamdulillah sudah selesai dan hasilnya alhamdulillah semuanya untuk penampilan semuanya saya lihat cakep, bagus, dan intinya adalah anak muda sekarang sudah mulai tidak takut lagi dengan memegang keris.
yang khawatir musrik lah, inilah. Alhamdulillah bisa mengurangi untuk selalu memegang handphone. Ada jeda untuk memegang sebuah keris yang selama ini masih khawatirkan macam-macam. Untuk menampilkan gerakan maupun iringan musik semuanya saya lihat dan saya cermati, alhamdulillah cukup baik. Tentunya ada yang lebih yang terbaik. Jadi saya sendiri minta maaf apabila masih banyak kekurangannya untuk menilai. Karena saya sebagai manusia biasa. Nah, yang penting sambil ngopi nggak sambil ngopi. Tidak usah tegang itu. Waduh. Sementara untuk mewakilkan saya dan tetap semangat untuk melestarikan pencaksilat keris Indonesia. Semoga di event yang selanjutnya saudaraku semua bisa mengikuti kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya. Salam kenal, salam rahayu. Semoga selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar kesan dan pesannya tadi udah cukup lumayan luas disampaikan oleh Mas Yandi selaku sekjennya PSKI. Saya tuh sedikit menambahkan aja bahwasanya kemarin saya ditugaskan sebagai juri untuk menilai tentang wirasa. Semuanya sudah cukup luar biasa, tapi pada dasarnya kita semua mari kita ciptakan semua gerakan itu lebih memiliki rasa. Jadi nanti gerakan-pergerakan itu mempunyai karakter dan mempunyai ruh tersendiri dari setiap jurus yang ditampilkan. Mungkin hanya itu harapan saya ke depan. Semoga para penggiat-penggiat seni, terutama yang kita lagi gerakan adalah silat keris, kita semua memiliki semangat untuk mengangkat kembali silat keris Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pencak silat keris Indonesia. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Julianti. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya tidak bisa nggak ngomong banyak-banyak. Saya cuma memberikan semangat untuk semuanya dan selamat untuk yang buat pemenang. Jangan pernah berbangga hati dengan apa yang kita dapat. Terus semangat dan terus semangat memperjuangkan silat keris budaya Indonesia. Oh, pencak silat, salah lagi ya. Pencak silat budaya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya. Selamat ya buat yang
para pemenang, bagi para pemenang, saya mohon agar tetap berhati ya. Terus bagi yang belum menang, sebenarnya itu bukan kita nggak kalah, itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadi tetap semangat dan jangan kapok ya untuk ikut festival pencak silat keris ini. Oke. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon sekali lagi dimaafkan. Dan akhir kata saya mengucapkan Minal aidin wal faizin, selamat Idul Adha. Mohon maaf kalau telat ngucapinnya. Udah gitu aja, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yu, aku tak pamit sih ya. Dah, Mas. Rian. Ya, tutup. Out. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jadi menyampaikan pesan dasarnya sampai kurang semangatnya untuk mengikuti festival sebagai ajang pelestarian pencak silat Indonesia. Bisa di festival pencak silat Indonesia yang kita adakan. Saya tutup matur sembah nuwun untuk semua dulur-dulur. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat, salam dan salam semangat. Mohon doanya juga Forum Pelestari Pencak Silat Indonesia pada bulan ini sedang proses legal jalan notaris dalam proses kita akan mendaftarkan legalitas PSKI atau Forum Pelestari Pencak Silat Indonesia ke bagian Menkumham supaya kita akan Kang Riyandi, ya, Kang Mas John, Mbak Yu, San, dan yang lainnya. Pulau ini pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas.